Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatan waktu ini kita bisa kembali berkumpul nih di forum ini. Terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang juga menginisiasi kegiatan pertemuan kita. Walaupun dikasihkan tema kontribusi perpustakaan umum dalam gerakan literasi Jakarta, tapi baru 3 yang bicara aja udah banyak ya. Tidak hanya mengarah ke perpustakaan umum malah gitu kan. Ini sebuah gambar optimisme. Kalau dari sudut pandang pendidikan itu melihatnya adalah budaya itu sebenarnya udah tumbuh. Cuma perspektifnya yang mungkin beda. Melihatnya kalau udah baca buku berarti literasinya oke, pakai kegiatan untuk kegiatan literasi berhasil gitu kan. Padahal kan ternyata tadi sudah disinggung kan, tidak hanya itu. Kemudian ketika lari sekarang perpustakaan digital, ya kan, pasti akan lihat kenapa nggak ramai, karena kan memang dia tinggal di barcode-nya ditempel, kemudian dia bisa menjadi buku dan sekalian itu terjadi di mana-mana. Contoh di bulan suci Ramadan ini aja, coba lihat tadi perpustakaan yang di Taman Ismail Marzuki kan menunggu buka juga kan orang pada kumpul di situ. Nggak kosong gitu. Di sebelah ramai loh Pak. Ya, iya makanya ini salah satu bukti. Jadi ketika dikatakan pendidikan berhasil untuk membuat tumbuhnya budaya literasi itu terlihat, khususnya terkait dengan Jakarta ya, terkait dengan Jakarta dan penataan apik seperti saat ini Pak Wir, alhamdulillah saya juga bangga begitu dari bawah juga udah tersaji buku-buku di dalam suatu model perpustakaan yang mungkin orang banyak awam kenal seperti ini. Tapi ketika bicara perpustakaan digital kan tidak bisa melihat, tapi memang bisa kita lihat. Tapi dampaknya juga ada kan, dirasakan juga Mbak dia tadi tentang dampaknya. Aku biasanya lama lalu gitu, pengaruh menarik, tapi kok jadi malah sedikit gitu ya. Tapi terima kasih samping Pak Win dan Pak Bambang Budir, Pak Nadiem, Pak Pranjaya, bagian sendiri, terima kasih di forum ini. Sebenarnya juga saya tadi menunggu Pak Sinaro ya, Pak Evi ya, itu juga menarik juga, karena ternyata juga di tempatnya, baik di masjidnya maupun di sekolahnya milik Pak Evi kan juga diberikan suatu kuis-kuis siapa yang paling berminat membaca buku kan tadinya, terus dibawa pulang berapa bukunya yang pinjam gitu kan. Itu juga sebenarnya kan bentuk kekhawatiran, tapi ternyata kan enggak juga. Kita lihat di mana-mana di mal-mal ciri khas ibu kota itu kan ternyata juga ketika itu memang ada toko bukunya juga enggak sepi tuh gitu kan. Itu kita lihat optimismenya demikian. Termasuk Bang Madi dengan aja anak dan juga tadi kan komentarnya juga tidak merupakan suatu pesimis. Di sekolah juga gitu kan. Di sekolah mana ada sih sekolah yang ada perpustakaannya kan gitu kan. Tapi cuma sedikit. Akan melihat dari yang kami kalau kita intas benar nggak terjadi perubahan berapa murid yang ada. Trennya masih tentu naik turun tapi selalu ada. Dan ketika tadi dikaitkan dengan pengetahuan atas yang dia dapat, itulah salah satu bentuk literasinya. Itu juga dirasakan, cuma mungkin ketika ditampilkan, diuji, mungkin harus dikasihkan pengantar dulu apa yang mau dinilai, baru nanti akan muncul. Karena mereka sebenarnya juga sudah prepare. Hanya ketika di dalam masuk di dalam soal yang harus distrukturkan, itu yang mereka kadang-kadang kenapa sih pakai kayak gini-gini ribet gitu. Nah gambarnya begitu. Saya udah baca, saya udah tahu gitu kan. Cuma maksud sih bentuk pesimismenya di maksud sih. Tapi kalau lihat contoh tadi ya, di bawahnya udah mulai ramai. Di tim juga begitu juga. Padahal kanan kiri restoran besar. Tapi tetap aja menunggu ngabuburitnya dengan di perpustakaan. Dan kemudian kalau di kepramukaan saya lihat sebelum kita kan selalu dengan keterampilan ya di pramuka itu mengajak sebagaimana dari harapan daripada Waktu Bawah juga itu juga kan di pramuka bagaimana
bisa berinteraksi dengan lingkungan, peduli, itu rasa saya dan terampil. Ini hal yang nggak mungkin kalau tidak dia dengan membaca, baik dengan buku atau digital atau mungkin alam, atau membaca dari budaya di keluarganya, itu di budaya di keluarganya. Nah ini juga distraksi itu. Terus jadi pengaruh gitu. Tapi kan langsung hilang fokus ya Pak. iya, tapi kan kesempatan gitu ya. Oh ini maksudnya gitu. Bukan tes, tapi ini satu optimisme lah. Kemudian diskusi yang sekarang ya, karena saya baru aja 2 atau 3 kali diundang di Pradajaya, dan kita nanti bisa merapat kali dengan diskusi. Saya nanti saya bisa jembatani dengan kepala dinasnya yang baru. Saya sudah 3 kali hadir di rusun-rusun, masuk di rusun-rusun banyak banget. Bahkan terakhir di rusun Marunda di Nagrek, di Gabus Pucung, tempat baca Gabus Pucung di rusun Marunda. Itu hujan loh, hujan banget itu deras, itu banyak banget. Saya bilang kok pada lihat ya dia, aduh ini benar-benar peristiwa hebat banget di Jakarta, di rusun diadakan acara itu ternyata penuh. Saya nostalgia kan, ada mobil perbatas muncul di situ. Waduh, saya langsung ingat dari ini. Nostalgia itu saya udah foto gitu. Aku dulu pernah ganti situ gitu ya. Itu. Nah, kesahajaan orang juga, ya itu juga ketika ilmunya makin banyak juga kadang justru malah jarang bicara tuh. Tapi begitu diminta baru langsung APZ muncul. Itu kan kalau dia tidak diperkuat dengan satu kemampuan diri, dengan komparatif yang dia dapat baik baca atau mungkin pengalaman ketika kawin kemana-mana gitu kan, itu kan yang coba kalau kita ke perpustakaan yang ada di Prancis misalnya gitu kan, dia kalau kan gelandangan di situ, bajunya pakai numpang adem. tapi kan kenyataan di situ tempatnya, terlepas image kita ini numpang adem, gimana? Karena ada makannya, ada minuman gitu, pakai jas, tapi gelandangan itu ya. Di perpustakaan itu contohnya dalam hangat, di luar dia kedinginan. Ya itu salah satu kan, artinya juga diminati. Nah kalau kita melihatnya banyak hal yang mungkin negatif, ya tentunya jadi larinya ke pesimis. Tapi kalau positifnya, coba apa yang dilarang-larang kita jangan sampai main gadget terus itu. Kan dia baca itu. Sebenarnya kan dia lihat film-film mana yang paling menarik. Bahkan sekarang ada film juga ya kan, udah nggak usah pakai seri, itu film yang itu saya bilang tertarik juga, begitu satu lihat satu dia pengen lagi yang lain tanpa iklan aja tuh, beneran ya kan, itu tuh kayak gitu. Nah artinya saya tahu dari cucu saya pada kelas 4 SD itu, nah kayak itu berarti kan mereka sudah familiar banget. Jadi kalau untuk di pendidikan saya melihatnya demikian. Kemudian terkait dengan insya Allah dulu barangkali ramai dengan tawuran segala macam. Sekarang dengan kegiatan termasuk mungkin ekskul kepramukaan mendukung juga terhindarnya dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Nggak ada kok orang pramuka itu tidak tidak berkelompok, karena memang dari awal udah dia dilakukan untuk bersama-sama beregu, nggak pernah individual. Itu lebih sulit loh. Ketika dia bagaimana saling terpostirol atau ngerasa untuk bisa masuk dalam satu timnya. Pramuka dari siaga loh, mulai penggalang, penegak, pandega, beregu terus. Itu tidak pernah individual. Dan mereka dengan masing-masing latar belakang yang mungkin ada yang ngetur terus melihat HP-nya, tapi ketika dia melakukan lomba, dia akan solid dan dia akan bisa saling berkontribusi atas ilmu yang didapat. Itu saya melihatnya demikian. Tapi memang kita jangan sampai terlampau terus jadi berarti udah aman ya, enggak juga. Tetap kita beri penguatan. Salah satunya gini, ketika perpustakaan di sekolah itu diadakan, ternyata studi perpustakaan tidak bisa masuk. Nah ini juga nanti kita bikin masuk kan, Pak, di studi tidak bisa masuk. Dia hanya bisa membuat perpustakaan umum. Kalau perpustakaan sekolah udah dibiayai oleh sekolah. Padahal kan perlu penguatan. Dari mana penguatan?
kita pernah diundang kan di Ancol. Nah itu kan tempatnya besar, dia butuh berkontribusi. Lo kenapa nggak berhubungan dengan Suri? Karena itu core-nya adalah perpustakaan umum. Harus cari CSR harus kita lihat. Kalau CSR kan bantu juga melihat segmen keuntungannya juga. Di Ancol di dalam lagi. Kan contoh kayak gitu. Mau nggak mau memang harus ada yang menjadi superhero datang ke situ. Tapi kita sudah berkontribusi dari alumni Dewan Perpustakaan Jakarta di angkatan pertama. Berkahnya itu. Hampir di mereka, ketika mereka haus, kok kita nggak bisa minta bantuan ya? Itu. Pak Bambang kasih akses lewat Polda, Astra, Bogasari, nggak terbuka. Dan kan kurang masukan seperti itu. Nah mungkin kita yang tidak berandai-andai atau mungkin pernah berapa kali setiap kajian kita diminta waktu itu, sekarang muncul nggak? Ketika udah periode 3 ke 4, itu nanti kita kasih penguatan juga ke diskusi. Ya, tapi saya melihat sendiri diskusi yang sekarang masuk di rusun-rusun, dan saya juga sempat penasaran, saya sengaja saya datang di Marunda karena dulu pernah ada satu historik, belum pernah ada sejarahnya pendidikan membangun SLB usul tahun itu negeri, SLB negeri di Marunda. Jadi hari itu usul, hari itu juga disetujui untuk menjadi negeri. Di sejarahnya berdirinya pendidikan sekolah luar biasa SLB 8 di Marunda. Ya, saya waktu saat itu bilang ke Pak Gubernur, karena kebetulan pada waktu di Dewan Perpustakaan ada di era beliau juga kan, di era Pak Gubernur Pak Ahok, dan saya minta tolong ada, ya, yaitu apa? SLB 8 pindahan dari Kalijodo, 83 anak ternyata terindikasi berkebutuhan khusus, nggak ada SLB-nya. Saya bilang dirikan di rusun, TK negerinya nggak ada, dirikan di rusun. Alhamdulillah menjadi percontohan di DKI, ada 2 TK negeri yang di rusun. Tapi pas era Pak Anies yang itu dipindah sendiri, lebih bagus lagi di Nagra, tapi yang di penjaringan masih. Tadinya rusun penjaringan, rusun Marunda itu punya TK negeri. Nah, itu kalau bukan kepedulian agar mereka mengikuti pendidikan yang baik dari mulai prasekolah, itu tidak mungkin dikasih penguatan. Karena ada pembongkaran dari Kalijodo, terus mereka tidak sekolah. Ya, jadi itu kita tetap harus ada suatu komitmen terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Tadi Pak Mari bilang dari hal kecil dulu. Tapi ketika dari hal kecil bisa melakukan sesuatu karena ada suatu kebijakan, pena, kenapa tidak? Gitu. Alhamdulillah juga menjadi suatu ajakan mungkin di forum ini, di live ini. Saya masih membuka kesempatan bagi lulusan SMA LB yang tunarungu, jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, saya akan carikan sponsorshipnya dan gratis S1 di perguruan tinggi negeri, yaitu universitas terbuka. Hari Kamis besok saya diundang oleh Manuref, karena Manuref ingin membantu juga terkait dengan sampai tamat S1 dari program yang saya tangani terkait dengan anak-anak lulusan SMA LB yang tunarungu. Ini boleh saya bawa juga Kak Asep dari Jakarta Pusat. Beliau ada wakil ketua orgamen waktu calon dekan pramuka Jakarta Utara, dan kebetulan di periode 2004-2009 ini Pak Asep sebagai andalan di bela negara, salah satu struktur di pramuka baru tahun ini ada, itu waka bela negara dan mental spiritual, ya, dan mental spiritual baru tahun di 2000. Boleh saya sebagai starisnya, Pak Asep sebagai andalannya. Nah itu juga memperkuat kita ketahanan, kemudian kemandirian, keterampilan untuk bagaimana pramuka kita juga bisa berkontribusi besar terhadap NKRI, terhadap menjaga kesatuan dan keutuhan dari kita melalui dari mungkin kecil kita buat struktur, nanti mungkin dengan terus seperti bola salju dengan kegiatan-kegiatan yang lebih besar, dan sebagaimana jati diri dari pramuka itu tidak pernah sendirian, selalu kita bersama, selalu kita solid, selalu kita komit dengan dasar dharma kita, supaya dati satya kita untuk bisa melakukan suatu aktivitas kegiatan di mana sektor manapun,
Apalagi dukung dari saka-saka yang ada. Saka-saka itu kan ada Saka Bayangkara itu dari kepolisian yang dukung langsung. Jadi kalau ekskulnya itu pramuka, kalau udah masuk pasti ditangani sama yang ahlinya aja. Contoh dimasuk Saka Bayangkara, langsung kepolisian yang ikut memperkuat. Saka Wirakartika, langsung TNI Angkatan Darat yang memperkuat. Saka Bahari, langsung TNI Angkatan Laut yang memperkuat. Saka Dirgantara, langsung Angkatan Udara yang memperkuat. Tapi kalau mau ekskulnya hanya dipilih mungkin beberapa aja kan gitu saja. Tapi kalau pramuka semuanya. Ada yang cinta tentang tanaman, ya kan? Warna bakti. Ada yang tentang lingkungan, Kalpataru. Itu ditangani oleh SKPD, UKPD yang menangani tentang kompetensi-kompetensi yang memang dia minati. Jadi kalau nyemplung di ekskulnya pramuka sebenarnya dapat semua itu. Belum pasti ditampilkan dengan tiskanya, tanda jabatannya mereka. Dan sekarang di Permabes baru, pramuka Garuda yang tertinggi di jenjangnya, siaga ada Garuda, penggalang ada Garuda, penegak ada Garuda, pandika ada Garuda, itu bisa di PPDB-nya masuk di jalur prestasi. Ini juga kan suatu hal yang menggambarkan. Dan ketika mereka dilatih, mereka ada lebih selembangnya bahwa siap kompetensinya apa. Tapi kalau dia ekskulnya cuma satu, kan nggak muncul titis kayak yang ada. Tapi kalau di pramuka bisa semuanya. Itu aja dari kami, dari saya khususnya Budi Sujiono. Tapi saya agak tersanjung juga ketika mengundang tokoh pendidikan itu, saya juga agak baru menyandangnya. Tapi ketika saya, oh iya, ini kan perspektifnya adalah alumni Dewan Perpustakaan pada periode pertama, di mana pada waktu saya menjabat sebagai kepala sudin, dan legasinya pasti ada pada saat itu, yang itu saya sebutkan lain, mendirikan TK negeri di Rusun, yang saat ini di DKI cuma ada di Penjaringan dan di Cilincing, mendirikan SLB, bergabung dengan SLB karena di Rusun juga karena keterbatasan, tapi mereka tetap di sekolah. Kualitasnya tetap dilakukan oleh guru. Bahkan ada kami sampai sekarang juga ada PKBM. Bagaimana warga Jakarta yang penting jangan sampai nggak ada yang sekolah aja. Itu di pramuka juga kami membuat satu PKBM, bayarnya pakai sampah, plastik, nggak usah pakai uang. Supaya apa? Mereka tetap bisa bersekolah. Nah, yang termasuk yang berkebutuhan khusus, saya masih juga melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan insya Allah hari Kamis besok tanggal 20 saya diundang oleh Manulife untuk mendapat bantuan S1 sampai tamat bagi anak-anak yang tunarungu. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi Bang Wir. Selamat ya, keren banget nih. Ternyata tadi saya kontak anak saya